Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, yaitu apakah boleh seorang remaja putri atau ibu-ibu itu mengikuti pengajian? Maka jawabnya adalah boleh. Tapi yang utama, seorang remaja putri itu diajari agama oleh bapaknya. Tapi kalau bapaknya tidak bisa mengajari, maka ya dia harus ikut pengajian supaya mengerti ilmu agama. Seorang ibu-ibu itu yang lebih utama suaminya yang mengajari agama. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu mengajari agama, maka seorang ibu harus ikut pengajian supaya mengerti tentang ilmu agama. Nabi Muhammad SAW sabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi seorang putri atau seorang ibu-ibu itu mengikuti pengajian. Bahkan hukumnya menjadi wajib jika bapaknya tidak mau mengajari, jika suaminya juga tidak mau mengajari agama. Dengan ikut pengajian, maka remaja putri atau seorang ibu-ibu itu bisa mengerti kewajibannya sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Tetap lebih baik seorang remaja putri atau ibu-ibu itu mengikuti pengajian daripada ngerumpi di mal, daripada gosip atau ghibah yang tidak jelas jelunturungannya, daripada mabuk minuman keras, daripada nonton sinetron atau drama yang isinya perselingkuhan dan percintaan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah dengan mengikuti pengajian kemudian anaknya terurus? Apakah tidak terjadi stunting, atau dalam bahasa Jawa stunting itu namanya kecentet? Maka jika ada statement atau pertanyaan bahwa ibu-ibu mengikuti pengajian itu nanti anaknya menjadi tidak terurus hingga akhirnya stunting atau kecentet, maka itu perlu ada explanation atau penelitian lapangan. Harus ada data yang valid, tidak boleh hanya asal mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa kalau ibu-ibu ikut pengajian nanti anaknya tidak terurus sehingga terjadi stunting atau kecentet. Maka tanpa data yang valid, pernyataan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, keilmiannya, kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan secara nyata itu tidak terjadi. Ibu saya itu lulusan madrasah diniyah. Kalau hari Jumat terkadang juga ikut pengajian di hari Jumat itu. Punya anak 8. Tidak ada anaknya itu yang kecentet atau stunting. Bahkan anak-anak ibu saya itu, termasuk saya itu, termasuk kelebihan gizi, termasuk kegemukan, gemuk-gemuk. Padahal anaknya 8. Tidak ada yang tidak terurus. Jadi tidak ada survei atau penelitian lapangan, explanation, yang itu membuktikan bahwa ibu-ibu yang ikut pengajian itu kemudian anaknya kecentet atau stunting. Jadi ibu-ibu pengaji itu, remaja putri dan ibu-ibu itu tetap lebih baik ikut pengajian daripada mereka nanti ngerumpi di mal, dugem di diskotek, karaokean, ghibah ke sana kemari.
tetap lebih baik ikut pengajian, sehingga dengan ikut pengajian akan mendapatkan ilmu untuk bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia berbakti kepada suaminya, bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, dan bagaimana dia mengurus anak-anaknya sesuai dengan aturan agama Islam, sehingga dia tahu mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, dan tetap bisa mendidik anaknya. Karena di dalam agama Islam itu al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah atau sekolah yang pertama. Lah kalau kemudian seorang remaja putri dan seorang ibu itu tidak ikut pengajian, dari mana dia mendapatkan ilmu? Karena bisa jadi orang tuanya tidak mampu untuk mengajarinya sendiri. Bisa jadi dulu ketika seorang ibu itu masih remaja putri, orang tuanya atau bapaknya tidak mampu mengajari dan tidak mampu menyekolahkan atau memondokkan. Nah, sehingga dia perlu hadir di pengajian. Karena bisa juga suaminya tidak mampu mengajari. Insya Allah dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, ketika seorang remaja putri atau seorang ibu-ibu itu ikut pengajian, itu akan bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi suaminya, dan juga bermanfaat bagi anak-anaknya, sekaligus juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Semoga diri kita, anak-anak kita, istri kita, seluruh keturunan kita, dan kaum mukminin wal mukminat, wa muslim wal muslimat, dan juga orang tua kita, semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga selamat dunia akhirat semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.